honestly gue nggak that surprise ya. Maksud gue bullying itu kan bukan sesuatu yang baru kan. Kejadian kayak gini tuh cuma ini doang emang di Indonesia. Enggak banget. Kalau nggak ada nama selebritinya keluar nggak? Belum tentu. Belum. Ya gue nggak punya datanya, tapi I'm assuming majority of people itu pasti akan encounter a bully. Bullying kan itu terjadi karena biasa teman ke teman ya. Itu kan kita ngomongin tentang yang namanya friendship, pertemanan, circle kok. Pergaulan lu akan menentukan diri lu siapa gitu, atau enggak lu akan menjadi apa di masa depan. Who you hang out with, which kita masuk ke lu punya pertanyaan ya, itu will determine who you become kan. Gue tuh aslinya siapa ya? Ini gue lagi becoming the person yang everybody is cheering, atau I'm becoming the person yang memang who I am. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini seperti biasa kita kedatangan lagi satu teman spesial. So teman-teman please welcome, this is Kodamon Hakim. Thank you. Halo, mantap kok, luar biasa. Kok mungkin banyak sekarang teman-teman belum kenal nih sama Kodamon siapa. By the way, ini bukan pertama kalinya kita bikin konten ya kok. Ada waktu itu kita sempet bikin konten bareng. Masa pandemi. 1,5 tahun yang lalu. Kok mungkin boleh kenalin diri dulu ke teman-teman yang lagi nongkrong gitu. Yang lagi nonton. Nongkrong. Ya, thank you for inviting, yes. Joel dan Hello God. Udah lama pengen datang ya. Udah lama banget. Pengen ngobrol Udah lama banget kok. Kalau saya sendiri ayah dari 3 orang anak cowok. Keren ya. Ya, yang paling gede itu umur 17. Ya. Menuju ke 18 sekarang. 18. Kemudian umur 14 dan 13. Cowok semua. Ya, terus kalau bekerjanya di bidang digital, ya, digital technology, transformation, advertising, media, and entertainment, kemudian ya mostly di teknologi lah, ya, termasuk social media. Wow, keren. Anda yang punya? Intinya sebuah. Nggak usah dibahas. Oke, paham. Bahaya nih. BTW teman-teman, Kodamon di sini juga adalah satu teman yang support Hello God, yang juga salah satu founder. Cielah, keren deh. Diam-diam mendukung pelayanan Hello God. So teman-teman, this is Kodamon, kita bersyukur banget hari ini Koko datang khusus untuk membicarakan satu hal nih kok. Ada satu hal yang lagi kejadian di dunia maya, yang lagi sangat viral. Gue nggak ngerti kenapa viral ya. Tapi which is good adalah karena lu memulai tadi perkenalan dengan seorang ayah. Dari ketiga anak yang remaja, masih SMP SMA berarti ya kok? SMA sama SMP ya. SMA sama SMP, ya. Makanya jadi hari ini teman-teman, kalau teman-teman aware dengan berita yang lagi berjalan, ada satu berita nih kok tentang gimana ya gue sebutnya ya, kenakalan anak-anak remaja, let's say gitu kali ya, gitu kali ya, pembullying dan sebagainya yang kejadian di satu sekolah. Teman-teman, ini udah viral banget, gue yakin juga mungkin banyak teman-teman yang udah tahu. Tapi gue pengen tahu dulu, seberapa banyak atau seberapa tahu lu tentang berita ini? Not that much. Iya, gue baru tahu kemarin actually, dan sekilas aja gitu. Sekilas dengar, baca berita atau gimana? Dikasih tahu. Oke, first impression lu pas dengar apa? Honestly, gue nggak that surprise ya. Maksud gue bullying itu kan, absolutely it's horrible gitu, namanya bullying ya. It's very horrible gitu. Cuma bukan sesuatu yang baru kan? Bullying itu bukan sesuatu yang baru gitu. Ya, jadi gue bukannya wow gila ternyata ada yang namanya bullying, no. Iya paham. Tapi ya oke gitu. Dan gue pikir it becomes a sensation karena salah satunya karena ada nama selebriti. Gitu. I see. Iya benar, itu diasosiasikan dengan nama selebriti anaknya. Which is kayak jadi kontroversi karena perdebatannya adalah si selebriti ini tuh ngajarin anaknya bukan tentang suka berantem dan sebagainya gitu loh. Jadi akhirnya jadi kasus gitu. Cuma lu udah lihat video yang viral? Iya, sekilas, gue nggak lihat sampai habis ya. Bullying it's not something new. Dan di dalam situ juga gue melihat, ternyata itu lumayan parah sih menurut gue. Menurut lu sempet kelibet nggak? Bullying ini beda nih dari zaman bullying biasa atau out of the box gitu? Bullying out of the box dari mana itu coba? Iya. Maksudnya sempat kepikiran nggak sih kok? Iya, gue waktu ngelihat ya miris lah ya. Maksudnya kesian juga gitu kan. Namanya anak, gue kebayang kalau anak gue yang digituin gitu kan. Kita sebagai parents kan pasti kepikiran gitu ya. Pasti ada pikiran itulah. Itu. Kok pernah nggak zaman dulu? Maksud gue ada era nggak di mana pas lu seumur mereka tuh melihat atau nggak encounter dengan yang namanya bully kayak gitu? Gua rasa kalau yang selevel itu nggak.
ya, tapi ada nggak ada. Cuma masalah bobot dan levelnya kali ya. Terus lebih banyak kalau dulu tuh gue ngelihatnya verbal bullying gitu. Jadi lebih kata-katain gitu. Oh iya. Tapi kalau kayak gini sampai masuk kekerasan dan sebagainya. Ya kalau dulu gue belum sampai ya, belum sampai. Itu. Ya kalau di kampus pernah ada, cuma ya sekali lagi nggak sampai kekerasan fisik gitu. Dihumiliate, verbally di quote unquote di abuse gitu ya, dibully. Ya itu kayak waktu itu kayak part of the process lah gitu. Maksudnya part of the process? Ya waktu itu kan kita ada yang namanya ospek. Oke. Ya kan? Benar, sampai hari ini gue juga punya pengalaman itu lucu deh. Terus? Ya itu aja sih, tapi belum sampai nggak sampai physical abuse. Baru sampai verbal abuse. Verbal lah. Ya mungkin waktu itu bahasanya bukan verbal abuse doang kali ya, lebih kayak dipermalukan juga. Yes, gitu that's it, itu dia. Tapi nggak yang sampai melakukan sesuatu yang harmful ke fisik gitu. Kita balik ke yang anak remaja nih, karena kan kasusnya ini dilakukan oleh anak remaja. Pernah nggak seorang anak lu maksudnya, let's say kita sebutnya anak dari seorang Kodamon, itu lapor ke papanya tentang yang namanya bullying? Verbal mungkin pernah ya, walaupun waktu itu nggak sampai severe gitu, nggak sampai parah gitu. Ya cuma cerita bentuknya gitu. Dia curhat aja. And what did you do? Maksudnya Koko ngapain? Ya karena gue ngelihat gini, in real life, nggak usah waktu dia jadi anak gue, waktu dia udah jadi suami pun atau udah jadi kepala keluarga pun, gue rasa bullying itu kan nggak eksklusif cuma di sekolah gitu. Bullying itu bisa happen everywhere gitu. Ya kalau gue bisa bahkan bilang dalam level kepala negara pun lu masih tetap bisa dibully. Apakah ini berkaca dari beberapa kejadian? Oh enggak, gue nggak trying to connect the dots ya. Cuma maksud gue, what I'm saying adalah usia, posisi tidak mempengaruhi whether lu jadi proof gitu, kayak lu nggak mungkin tersentuh sama yang namanya bullying gitu. Ya, nah kenapa gue bawa ke situ, karena ya gue pikir that's just part of the dynamics di dalam hubungan sama orang gitu kan. Lu akan gini, gue nggak tahu apakah ini valid statement ya, tapi gue pikir akan majority of people. Ya gue nggak punya datanya, tapi I'm assuming majority of people itu pasti akan encounter a bully. I see. Either in a personal level atau lu sebagai ras tertentu misalnya atau bisa jadi merasa terbulikan gitu kan. Nah itu gue pikir ya waktu itu pada saat itu terjadi karena gue ngelihat juga ya ini level of severity-nya tuh seperti apa. Karena waktu itu gue nggak ngeliat itu severe, gue pikir dia bisa handle it himself gitu. Iya. Berarti emang ada level keparahan yang bisa kelihatan dari bully gitu ya. Betul. Kadang tuh, cuma kan tadi sempat encounter dengan bully. Gimana dengan orang yang ngebully? Orang yang ngebully, maksud gue orang yang ngebully tuh berarti dia lagi menunjukkan sisi dominannya kah atau gimana? Gue bukan ahlinya ya untuk ngomong ini, tapi based on experience gini. Apa yang gue lihat gitu ya, dan gue subjectively pelajarin gitu, bully itu kan comes from something within orangnya, si bully-nya gitu kan ya. Gue masih ingat si Pastor Rick Warren pernah ngomong, hurt people. Orang yang tersakiti itu punya tendensi menyakiti orang lain. Hurt people gitu. Apakah berarti semua bully hurt people? I don't know gitu ya. Tapi itu gue pikir that makes sense gitu. Ya, apakah berarti in this case anak ini hurt? I don't know, gue nggak bilang begitu gitu ya. Tapi itu salah satu konteks kenapa orang bisa bully gitu. Yang kedua bisa juga dia sebenarnya bukan orang hurt, tapi dia ikutin social pressure gitu. Karena di kelilingnya itu orang-orang yang kalau gue lihat di video kemarin, it's something yang satu-satunya mungkin yang keberatan adalah si korban gitu, kesannya ya. Iya. Gitu. Sedangkan yang lain cheering gitu. Jadi up to the point di mana lu waktu lagi masa remaja, lu punya prefrontal cortex itu kan belum tumbuh. Prefrontal cortex kan bagian otak kita yang bisa menentukan benar apa salah. I see. Itu belum tumbuh. Kalau untuk laki itu setahu gue ya, nanti bisa di Google, setahu gue di umur 20-an. 24 sampai 26 baru sempurna numbuhnya. Gitu. Nah, lu belum sempurna nih tumbuhnya, prefrontal cortexnya. Everybody is cheering what you're doing gitu. Nah, jadi lu kan terbakar untuk melakukan itu even more gitu. It looks like when I do this,
I gain more attention kah, atau acceptance kah, atau apapun itu. That's why dia mungkin escalate gitu. Ini sekali lagi cuma observation personal gitu. Iya. Tapi dari observation personal lu aja, tadi lu sempat ngomong, gue bukan expert on this, tapi jawaban lu terlihat seperti lu expert on this. Enggak, gue kan bukan psikolog gitu. Gue rasa psikolog will be much more accurate gitu. Iya, cuma dari jawaban lu tuh gue ngerasa gila keren banget. Apalagi tadi quotes Rick Warren terus nyambung ke gimana kalau itu ada hubungannya dengan our brain and such dan sebagainya, itu mungkin udah menggambarkan garis besar gitu loh. Nah, cuma kita nggak mau bahas lebih dalam tentang bullying ya, which is a bad thing. Itu teman-teman kita sama-sama agree lah. Bullying is a bad thing. Kalau bisa ya kita jauhin lah yang namanya kita ngebully. Gitu. Tapi kan kita mau bahas tentang orang-orang teman-teman yang saat ini terbully gitu. Kayak gue pernah in the place. Gue pernah menjadi jadi orang yang dibully gitu. Karena fisikal emang dasar ya, orang-orang berbadan kurus berotot. Waktu itu kan gue badannya lumayan gede kan. Otomatis tuh ya ini dia gitu. Ada fine line yang harus kita cari antara bercanda dan bully. Buat teman-teman gue dulu, mereka lihat itu sebagai bercandaan. Buat gue itu tidak seperti bercandaan, teman-teman. Gue tuh kadang bingung gue. Fine line atau titik tengah antara bully dan bercanda tuh sebenarnya ketaruh di mana gitu. Ya gue mikir gini, yang namanya fine line itu kan cuma yang tahu itu orangnya toh. Iya kan. Jadi kalau gue pikir ada some people lebih sensitif dibandingin yang lain, ada yang lebih kebal dibandingin yang lain dalam tanda petik, bener gak? Itu keren. Iya, so gue pikir ya lu sebagai temen gitu ya, atau bukan temen pun, ya waktu lagi ngomong lu kan punya dalam tanda petik social empathy lah ya gitu. Lu berempati sama lawan bicara lu gitu. Kayak contoh sekarang gue lagi ngomong sama lu gitu. Terus gue lagi kebukakan sesuatu yang menyinggung lu, kan gue bisa lihat lah dari ekspresinya. Tiba-tiba gue jadi kayak gitu kan. Although some people dia walaupun hurt dia ketawa. Iya kan. Bener. Gue nggak mau kelihatan awkward atau weird, ya gue ketawain aja gitu. But to a certain extent lu perlu latih juga kan sebagai yang menyampaikan, is this appropriate apa enggak gitu, is this okay apa enggak gitu. Nah itu gue pikir the only way lu tahu adalah waktu lu berinteraksi dan makin lama lu makin pinter gitu. Terus kedua gue pikir it's not a matter of fine line-nya di mana bercanda sama bully-nya gitu. Ya why should you find the line kalau gue malah gitu. Ya jauh-jauhin aja dari line-nya, nggak usah deket-deket gitu. Nah, maksud gue, some people find a line itu kan tujuannya untuk ya supaya gue kalau bercanda ada batasnya. Iya nyerempet tapi nggak sampai tersinggung. Ya ngapain lu nyerempet kalau gue pikir gitu. Masuk. Itu kan? Masuk. Ya bercandanya lu ngapain bawa fisik? Bercanda yang lain aja. Yang lain aja, kreatif dikit lah. Iya. Gitu, kan? Nice. Itu nice. Jangan yang itu lagi tuh. Maksud gue gampang lah kalau mau bercandaan yang fisik. Kalau dulu zaman gue tuh nama bapak gue dibawa-bawa. Itu sampai hari ini gue. Iya. Maksud gue oke. Lucu sih gitu ya, dan pada saat ada orang digituin temen gue pun jujur aja gue ikut ketawa gitu ya. Tapi kan bisa lebih kreatif gitu. Ya nggak harus itu. Jadi nggak perlu cari batas ya, kalau kira-kira ini kayaknya ada potensi aja untuk menyinggung, ya ngapain? What's the point gitu? Emang di budaya kita juga ketersinggungan tuh satu hal yang gampang ya. Cuma kita nggak mau bahas karena ketersinggungan lah, which is kreatif dan sih itu keren banget buat gue. Kayak ya udah, lu kalau mau bercanda ya nggak apa-apa bercanda, tapi kreatif lah dalam bercanda gitu. Ada banyak cara untuk kita kalau lu mau bercanda apapun bikin orang ketawa ya bisa pakai yang lain. Lu nggak perlu merendahkan seseorang untuk bercanda kan. Ya cari tahu lah hal kreatifnya kok. Tapi yang bullying ini ya, gue melihat ini satu hal dari satu aspek tentang yang namanya pertemanan nih. Bullying kan itu terjadi karena biasa teman ke teman ya, bukan musuh ke teman atau enggak. Lu bayangin orang nggak kenal di tengah jalan tiba-tiba kayak ih gendut lo gitu kan ke gua gitu kan, kayak apa banget gitu kan. Biasa kan kejadian di teman dekat, misalkan gua sama lu, tiba-tiba lu kayak ngomongin gua misalkan bully secara fisik dan sebagainya gitu. Itu kan kita ngomongin tentang yang namanya friendship, pertemanan, circle kok. Nah, kadang tuh sehat nggak sih kalau circle kayak bercanda sampai ke arah bully gitu? Ya jelas nggak sehat lah ya. Ya kalau gue gini, mungkin gue mundur sedikit gitu ya. Untuk yang case bully yang tadi, gue pikir ada satu personal perspektif, boleh setuju boleh nggak gitu, yang gue pikir perlu diomongin. Gitu nice, ya. Keren nih. Gue ngerasa stigmanya gini nih. Kalau anaknya melakukan sebuah kesalahan, yang salah tuh orang tuanya.
gitu. In this case di media itu yang case yang sekarang gitu ya, yang lebih sensasional kan bukan nama anaknya, nama artisnya, nama orang tuanya gitu. Nah in this case apakah fair kalau ini tuh salah orang ini, salah si orang tuanya? Apakah orang tuanya bisa do something better mestinya? Of course. Of course, semua orang juga, semua parents bisa do something better. Nggak ada yang namanya perfect parents. Tapi apakah lu bisa isolate the problem itu ada digembar-gemborkan nama si artisnya ini gitu ya? Gue pikir itu nggak fair juga gitu. Media itu kan cari sensasi ya, jadi lebih sensasional kalau nama itu dibawa-bawa. But be careful juga gitu. Gue khawatirnya sensasionalismnya ini dengan nama orang tuanya yang dibawa karena namanya terkenal, itu membuat kesan bahwa ini dibebaninnya tuh ke orang tuanya gitu. Ya menurut gue it's not fair gitu. Do I endorse bullying dan okay with it? Of course not. Gitu. Apakah si orang tua ini bisa do something better? Harusnya iya, of course. Tapi raise a hand. Gue tahu gue bisa do something better in my parenting. I'm not a perfect parent. So I guess quoting dari Bible punya story gitu ya. The first person yang merasa lu perfect parents, judge this person. Iya kan? Siapa? No, kalau lu adalah a perfect person, a perfect parents, yang lu nggak merasa lu pernah salah, boleh deh lu judge dia. Benar. Tapi selama lu juga gak merasa lu perfect parents, I don't think you have the right untuk komen di YouTube, komen di Instagram, nge-post dengan judge begini dan begitu gitu. Gue bisa lihat ya ada banyak attack gitu ke orang ini. Dan menurut gue it's not fair gitu. You know, you can be the best parent in the world, tapi anak lu tetap bisa make mistakes. And that's not yours to own gitu menurut gue ya. That's an indicator lu perlu do something better yang mungkin jadi blind spot. That's fine gitu. Kita sama-sama perlu grow. Tapi nggak bisa dibebanin. Itu aja sih yang gue mau sampein gitu ya. Karena gue khawatir nih sekarang nih kesannya adalah media itu berlomba-lomba untuk membahas ini. Kenapa? Karena ada nama yang quote unquote seksi nih untuk diangkat. Gitu. Paham. Jadi kesannya subjeknya ini adalah parentsnya, bukan anaknya dan korbannya ya of course gitu ya, which is fine gitu. Tapi be careful aja. Gue cuma ingetin nggak bisa entirely this is about the parents loh gitu. Makanya lu tadi kan sempat raise kan pertemanan itu is one of them gitu. Who you hang out with, which kita masuk ke lu punya pertanyaan ya, itu will determine who you become kan. Bener dong, bener Jul. Bener. Pergaulan lu menentukan diri lu. Gue lu. hangout terus sama Julius nih. Lama-lama jago gue podcast. Nggak, salah. Gue yang jago digital kok. Sorry, gue balik nih kok. Ya, maksud gue, ya misalnya gue di expertise digital, lu hangout ya. Mungkin gue juga bisa menepakkan gitu digital. Demikian juga gue dengan lu bisa menepakkan apa yang jadi skill lu, yang jadi karakter atau traitsnya lu gitu kan. Basically sesederhana itu kan sebetulnya. Nah jadi ya, balik lagi ke yang tadi nyambungin ya there's a lot of faktor lain loh, nggak cuma parents, nggak cuma asuhan, nggak cuma cara didik, itu one of them, but there's many other things gitu. Apalagi kalau udah sekolah. Kenapa? Karena lu udah sekolah, most of your day itu nggak sama parents. Di sekolah sama temen lu 8-9 jam gitu, mungkin 10 kalau lo olahraga dan sebagainya. Lingkungan, rumah, masa kecil, semua itu ada pengaruhnya lah ya. Dan itu kan terlalu luas untuk kita bahas kok. Tapi ada serunya. Tadi lu ngomong pertemanan nih. Kita kan ngomongin pertemanan, tiba-tiba cari temen, pergaulan yang pergaulan lu akan menentukan diri lu siapa gitu, atau enggak lu akan menjadi apa di masa depan. Nah, kita tarik ke arah situ. Susah gak sih kok cari teman? Kalau dalam tanda kutip kali ini adalah susah gak sih cari teman yang baik? Susah, karena lu even define baik aja kan butuh waktu. Gini, gue tanya lu ya Jul ya, mana yang teman lebih baik? Ya, satu, waktu lu lagi lakukan kesalahan, dia karena baik sama lu, dia nggak ngomongin kesalahan itu. Yang satu lagi, dia karena tahu itu bakal jelek sama lu, nggak apa-apa deh lu kali ini sedikit sakit hati, tapi yang penting lu jadi orang yang lebih benar next time. Yang mana yang lebih baik? Jelas yang kedua. Logika dasar gue. Tapi secara reaksi, reaksi. Nomor satu pasti lu lebih suka, karena you don't like people opposing you gitu. Nah, in the case of yang kejadian kemarin misalnya gitu, karena semua rata-rata lagi teriakin, tepuk tangan, lucu, ketawa. Ada satu orang yang bilang nggak oke nih, kayak gini gitu. That person pada saat di kejadian itu akan dilihat lagi, sok baik banget sih lu. You know what? There's a social pressure. So cari teman baik susah nggak? Ya susah. Karena untuk ketemu baiknya aja lu butuh waktu, gitu.
Wow. Ya, menurut gue ya. Enggak, tapi menurut lu ini bikin gue agak speechless dikit. Karena menurut gue beneran kayak gitu. Apalagi kalau lu social pressure, lu mau berusaha baik nih ke teman-teman lu ya. Gue balik ceritanya dikit nih. Kalau social pressure kan kayak 3 lawan 1. Kalau lagi lu di posisi lu yang pengen baik ke 3 orang ini gitu, itu kan posisi yang susah. Apalagi mungkin teman baik gini juga salah satunya kenapa itu susah ya menurut gue ya. Karena there are times di mana lu juga nggak bisa pilih. Kadang-kadang it just happens lu jadi teman, bener gak? Oh I see, iya. Maksud gue gini, bisa sih lu pilih gak selalu tapi kan contoh misalnya, gue pengen deh temenan sama dia, pasti gak lu jadi teman dekat sama dia kan belum tentu dia juga mau temenan sama lu gitu kan? Iya masuk. Dan belum tentu juga dia jadi dekat sama lu, gitu. So ada faktor-faktor banyak lah untuk lu bisa dapetin temen yang baik, gitu. Nah baik ini mungkin kita perlu define ya, apakah baik itu meaning kita share the same value, yang mana lu sama gua kalau bergaul kita kok dua-duanya jadi better ya? Oh gitu. Iya. I guess that's a better term dari kata baik gitu. Iya, berarti sama-sama saling menumbuhkan lah ya. Oke, gue tahu, gue tiba-tiba kepikiran satu ayat firman Tuhan yang kita semua udah sering dengar nih. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Atau enggak yang kedua tuh adalah seorang saudara menaruh kasih setiap waktu dan menjadi sahabat dalam kesukaran. Nah itu kan kita berkaca dari firman Tuhan lah ya. Berarti kalau gitu besi menajamkan besi gitu. Teman yang membuat kita bertumbuh dan sebagainya. Di mana ketemu teman kayak gitu kok? Ya lu cari di komunitas yang lu tahu lebih likely lah, lebih kemungkinannya lu dapetnya yang seperti itu bagus di mana ya lu cari. Ada certain places yang mungkin di asosiasi tertentu, forum tertentu, komunitas tertentu, institusi agama, in our case di gereja mungkin. In our case di gereja. Apakah berarti orang gereja semuanya benar ya? Enggak juga. Wah keren gitu banget kan. itu. Tapi minimal kan chance-nya lu punya share the same understanding on what's good and what's not good, what's right and what's not right gitu. Minimal itunya defaultnya udah bener dulu deh. Defaultnya udah bener. Itu masalah di ini orang kerjain apa enggak kan lu nggak akan pernah tahu until lu bergaul dan lu baru lihat baik apa enggaknya itu kan subjektif. Iya. Gitu. Pada akhirnya tergantung kita balik lagi ya, kita milih lingkungan kita, lingkungan kita sendiri. Emang kadang mungkin untuk anak SMA tuh agak susah buat meninggalkan pertemanan karena kan lu hidup tiap hari di sekolah. Tapi ketika lu grow up, kita akan belajar kayak lu bisa lo meninggalkan lingkungan yang buruk. Lu bisa lo untuk cari lingkungan yang lebih baik, lu bisa belajar cari teman yang benar-benar teman gitu. Bukan teman yang kayak cuman asal dan sebagainya. Lu pernah gak kok di posisi itu? Di posisi lu kesulitan cari teman atau enggak kayak lu dulu udah temenan lama dan akhirnya udah gak ketemuan lagi gitu? Iya banyak ya temenan yang udah jadi gak ketemuan karena gak sengaja ya, bukan sengaja dijauhin gitu. Iya, bener. Tapi kalau ada temen yang memang mungkin gua nggak secara aktif berusaha deketin ya pasti ada yang gue juga jaga gitu. Karena mungkin gue berasa being with the person itu dalam tanda kutip biaya personalnya tuh membuat gue jadi lebih kurang di bagian tertentu. Misalnya contoh, ada teman-teman yang mungkin kalau gue gaul, gue jadi lebih toleransi terhadap hal-hal yang mestinya gue nggak toleransi. Kenapa? Karena bisa jadi normal di depan dia. Misalnya contoh gini, dia treat istrinya karena gue udah beristri gitu ya. Dia treat istrinya nggak dengan respect. Dan gue deket misalnya sama dia gitu. Ya lama-lama gue akan ngerasa, contoh nih ya, Jul ya, dia pokoknya sama bininya yang namanya belanjaan pokoknya nggak pernah dibawain gitu. Misalnya nggak pernah mau bantuin ya bininya, gitu, nggak pernah diurusin. Nggak pernah curhat sama bini, nggak pernah ngobrol sama bini, dan nggak pernah puji bininya. Misalnya contoh gitu Misal itu contoh gitu. Ada si X misalnya. Gue nggak bilang temen gue ada yang begini ya, contoh ini. Nah gue pernah muji bini sebulan sekali aja. Gue udah merasa lebih bagus tuh dari dia. Ngerti maksud gue? Karena kan benchmarknya gue nggak pernah muji. Si X ini, You see what I mean nggak? I see. Apakah dia baik apa enggak? Buat gue ya mungkin gue lebih baik dari dia. Tapi begitu gue ganti si X ini jadi si Y, dia puji bini setiap hari. Gue merasa gue garing banget ya. So itu yang menurut gue tuh ada some people yang lu be careful nih, lu gaul, yang tadi lu bilang kan, ada yang dijawabin, lu gaul, lu jadi merasa hebat terus gitu, dengan lu punya normal, ngerti ya? Yang sebenarnya biasa aja lagi, gitu. Ya muji bini sebulan sekali mah kurang lagi, tapi karena gaulan lu ngawur, lu berasa hebat gitu. Ini kalau kita ngomong urusan sama istri ya, tapi lu kita ngomong urusan karir juga sama toh? Iya kan? Gue berasa gue rajin banget loh. Tapi ternyata ada yang gue bangun jam 8 pagi, jam 7 pagi gue bangun, gue olahraga gini. Nah, lu ketemu sama orang yang memang bangunnya jam 9. Ada yang dia leye-leye sampai jam 11 gitu. Ya lu udah berasa hebat gitu. Lu komplain malah bisa jadi bos gue nih, nggak pernah ngehargain gue, nggak tahu. Lu compare nih sama nih lah. Lu pernah ketemu nggak sama orang yang jam 3:30 pagi bangun?
Nah, kayak gitu loh. Itu besi menajam besi menurut gue begitu gitu. mestinya gitu. Wow. Nah, jadi untuk orang-orang yang gue ngelihat tadi balik ke pertanyaan lu, yang gue ngelihat kok gue jadi berasa lebih baik padahal gue tahu banyak yang gue mestinya perbaikin ya dengan gaul dengan orang seperti ini gitu ya. Iya. Kayaknya mendingan gue jangan terlalu deket ya gitu. Gak dimusuhin ya. Nggak dimusuhin. Cuman kayak jangan sampai itu mempengaruhi hidup lu dong berarti kan. Itu contoh yang keren lu kok. Maksud gue kayak ini kalau gue sum up dikit ya. Lu punya temen lu, lingkungan circle lu itu doang gitu. Yang akhirnya jadi benchmark sama batasan lu cuma di situ doang. Akhirnya lu nggak grow kalau lu diem di circle yang itu. Lu harus pindah circle. Simple ya, Jul. Iya. Ini since kita ngobrol juga silahkan diedit kalau mau diedit gitu ya. Oh enggak lah, keren gitu. Enggak apa-apa, maksudnya ini gue ngobrol. Konteksnya kan real talk ya. Lu jadi pembawa podcast host, gitu ya. Selama ini lu ngobrol sama orang kayak gue yang nggak biasa host, nggak biasa podcast gitu ya. Lu akan berasa, wow, I'm getting good and better ya. Up to the point, di mana lu akan merasa, wow, gue setiap kali ketemu orang, I'm just so good at podcasting. Tapi lu stopnya di situ tuh growth-nya. What if tiba-tiba lu akan interview atau lu bahkan di-interview sama orang yang jauh lebih jago dari lu in terms of podcast. Berapa banyak hal baru yang lu akan belajarin. Ngerti maksud gue? Dan lu akan berasa, man, there's so many things yang gue gak tahu. Gila, berarti selama ini yang gue pikir bagus gak bagus. You know what I mean? Gitu. Nah, itu kalau ngomongin baru levelnya podcast. Jadi podcaster, jadi host. Imagine kalau ini orang yang deket sama lu, which is temen. Imagine lu day to day ngobrol sama dia, value-nya dia nempel sama lu starting to realize all these little holes yang ada di dalam hidup lu yang, oh you know what, bener juga ya. Kok gua selama ini nggak ngeh ya, itu tuh sebenarnya nggak. Bisa jadi kita nggak even tahu itu mesti diimprove. You know what I mean gak sih? Gua ngerti. Jul, so lu imagine kalau lu punya teman yang terbalik sekarang, yang lu selama ini pokoknya temenan sama dia, lu berasa pokoknya, aduh, gua mau suci banget, sama kudus banget kalau dibandingin sama dia. Lu akan you feel the right, the paling bener gitu. Kayak tanda kutip lo akan terbakar untuk menjadi lebih baik. Gitu. Wow. Gue dengerin lo ngomong barusannya, gue merasa tertegur lo. Gue di Hello God, kita ngomong Hello God ya. Di Hello God kan kita ada beberapa orang lah. Gue banyak banget bro belajar dari dia orang. One of the reason kenapa gue kalau lagi meeting Hello God ya, itu gue seneng karena bukan soal bahan meetingnya, tapi gue realize gue ketemu sama orang-orang yang bisa, at least gue dapet peperan. Lu tau gak peperan? Iya. Ketepak gitu loh, some thoughts yang gue, oh iya ya benar juga, oh that's how you do it gitu, that's how you do things with value gitu. Wow, ini makanya penting ya, apalagi kita waktu masih remaja muda cari lingkungan yang pas. Bener gak sih? Cari circle yang pas. Nah gue connect ya sama obrolan kita di awal, Jul. Yang tadi lu ngomong waktu masih muda kita perlu cari. Tadi kita udah punya sama kepahaman bahwa di umur remaja lu nggak punya prefrontal cortex. Yes, belum sempurna. Kita nggak usah pakai bahasa ilmiah lah ya. Lu nggak punya mesin, nggak punya alat untuk membantu lu kasih alarm. Ini nggak bener, men. Ini bener. Lu terusin yang ini, lu jangan terusin yang ini. Nggak punya. Belum punya. Iya, masih lagi dibangun, under construction gitu. Lu bayangin lu nggak punya alat itu dan lu gaul sama mereka-mereka yang menormalkan bahkan men-celebrate hal-hal yang negatif. Lu imagine nih, lu gak punya alarmnya, belum kebangun, bukan lu gak mau, memang lu gak punya, biologically you don't have it. Gitu. Lu gaul sama orang-orang yang seperti itu. What happened adalah hal-hal yang kemarin kita lihat. Lu ngerti maksud gue ya? Ngerti. Lu bisa, anak remaja nih, lu bisa empanin deh. Lu kasih sebanyak-banyaknya. You feed them dengan all the Bible knowledge, verses gitu. It will help them. Tapi biologically mereka tetap masih mesti dibilang tuh belum selesai. Under construction. Gue pun sama waktu di umur itu, lu pun sama. So what we as parents dan lu sebagai anak-anak muda yang di umur itu harus lakukan adalah sadar dulu nih. Gue mesti hati-hati nih. Ibaratnya lu lagi setir mobil yang remnya tuh belum bagus. Jadi minimal lu mesti konvoynya sama jangan mobil-mobil yang suka racing. Tapi mobil yang pace-nya sama. Pace-nya sama dan jagain lu jangan sampai lu kecelakaan. You get what I mean gak sih bro? I get. Kalau lu udah punya rem bagus, lu kanan kiri ada begini, lu ngegas dikit ngerem anytime, ada airbagnya udah beres apa. Lah ini masih under construction bro. Mobilnya belum selesai gitu. Lu gaulnya sama orang-orang yang remnya blong ngebut gini. Ada drunk driving apa? Iya bro, sekali-sekali pasti lu ketabrak loh.
Iya dong. The more you gaul sama mobil-mobil gitu, the more ketabrak you'll have gitu. Orang remnya belum beres bro. Ini yang tadi prefrontal cortex belum beres gitu. Now those things makanya nggak surprising happen gitu. Iya. Ketabrak bukan berarti nggak bisa jalan lagi. Cuman kan akhirnya lu harus reparasi dan segala macam gitu. Kita kalau pakai contoh itu ya, lu akan ada gagal, jatuh, merasa itu salah, tahu itu salah, menghadapi konsekuensi lah, tanggung jawab dan sebagainya kan mulai gede. Let's be real lah. Nggak mungkin yang namanya remaja itu nggak ada salahnya, nggak ada gitu. Itu sama sekali nggak perlu bersalah gitu. Gua rasa aneh juga gitu kan. Kalau nggak salah ya. Tapi ya kalau perlu yang nggak perlu ya nggak usah dong. Salah-salah yang nggak perlu gitu. Atau apalagi yang punya damage yang susah untuk di man gitu. Ya contoh gue lupa siapa yang sampein analoginya tuh papan yang udah diketok paku. Bisa nggak lu cabut itu paku? Ya bisa. Tapi kan ada lubangnya. Iya. Gitu. Wow. Ya yang nggak perlu ngapain lu pantek maksudnya gitu kan? Iya gue paham. Gila. Keren banget kok. Gue kayak gak pernah sepanjang gue podcast. Bener maksud gue sepanjang gue podcast beberapa kali gue gak pernah merasa kayak speechless gini gitu. Karena menurut gue keren gitu. Karena menurut gue itu sesuatu message yang kita butuh gitu. Apalagi kita masih muda gitu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton nih kayak di umur-umur kita ya saat ini mungkin butuh yang namanya lingkungan yang baik. Lingkungan yang bikin lo, kita sebut baik itu bertumbuh lah ya. Kita butuh lingkungan-lingkungan yang bikin kita bertumbuh gitu dan sebagainya, lingkungan-lingkungan yang emang dorong kita, yang tadi gue bilang bakar gitu biar kita naik. Tapi kan kadang kita susah nemuinnya atau nggak nyadar gitu. Yang akhirnya telat duluan. Ada nggak sih kok kata telat itu? Maksud gue ya lu udah telat, udah nggak bisa dapet teman gitu dan sebagainya. I don't believe that ya, especially di agama kita ya, mana ada kata telat gitu. Lu mau perbaikin bisa, ada kesempatan selalu. Ya masalah lebih gampang lebih susah aja. Telat mah nggak ada ya menurut gue. Gue juga pernah kok nggak gaul sama orang ngawur. Gue mungkin salah satu yang ngawur digaulin sama orang. Oh iya. Kan, pasti ada. Iya, pasti ada kok gitu. And what did you do kalau saat itu? Maksud gue, ya gue percaya Tuhan itu pasti akan ada. Gini, gue believe ya. Ada, gue diajarin sama Pak Rizal Badudu gitu ya. Ada yang namanya divine appointment gitu. Jadi di-appoint sama Tuhan orang-orang tertentu masuk ke dalam hidup lu gitu. Wow. Itu tanpa lu minta, tanpa lu cari, ada gitu. Buat gue, there's a lot of mentor-mentor gue, termasuk Pak Rizal, Pak Erwin gitu. Itu mentor-mentor gue yang menurut gue divine appointment. Gue juga gak kepikir gitu. Gimana caranya gue bisa ketemu orang-orang ini gitu. Tapi karena orang-orang ini masuk, gue jadi bisa bertanya kalau sekarang. Dan mereka bisa kasih gue even pagar-pagar yang gue kalau gak ada dia, gak ada tuh pagar. Gitu. Rem-rem yang tadinya gue gak punya jadi ada gitu. Nah, jadi untuk lu bisa dapetin itu ya lu mesti ketemu orang-orang ini, divine appointment. Ya banyak doa aja gitu kalau gua. Terus kedua yang tadi ya, lu kalau cari pergaulan di tempat-tempat yang lu tahu bakal ngawur, ya what do you expect, man? Tinggalin. Gitu. Lu mancing di ikan air tawar berusaha untuk dapat ikan air asin, ya nggak mungkin lo, bro. Iya. Gitu kan. Cari tempatnya yang bener dulu gitu. Itu bagus. Di kolam Mas Koki nih. Moga-moga gua dapat gurame. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Balik lagi, harapan harus ketemu usaha. Iya. Ya, lo kalau berharap dapat ikan gurame, ya lu pancing di tempat gurame ada. Wow, itu keren loh kok. Social pressure tadi. Gue mikir social pressure ya. Mending kalau pressure itu baik. Nah ini kan kalau kita dalam konteks pressure itu buruk. Gimana gue run away-nya? Maksud gue gini, ada gak sih satu poin di dalam hidup lu berada di lingkungan yang kayak ayolah, ini hal kecil nih, hal kecil. Kalau yang kasus kemarin kan mungkin hal gede ya. Tapi kalau kita ngomongin hal kecil yang kayak ayolah, kapan lagi kita drunk dan sebagainya gitu. Dan itu kan mulai pressure kayak dari 10 temen lu mereka mau pergi dan sebagainya, lu sendiri yang gak mau gitu, tapi akhirnya lu ikut-ikutan. Bahasanya ikut-ikutan lah ya. Gimana gua run away dari itu gitu? Gak gampang sih. Kalau tadi lu tanya pernah gak ya, sering lah ya. Gitu. Even sekarang kan lu sebagai business person atau berkarir pasti kan ada gitu kan. Ada things yang ya jalan pintas lah, dengan begini jadi lebih gampang, effortnya nggak perlu sebesar itu, tapi nggak ethical misalnya. Nggak melanggar hukum sih, tapi nggak ethical gitu. Would you do it nggak gitu? Ya menurut gua nggak gampang gitu. Tapi mungkin salah satu alat bantu lah. Ya, alat bantu yang menurut gua bisa membantu adalah lu perlu tahu identitasnya lu gitu. If you don't know who you are, lu nggak pernah actually think gitu. Lu nggak pernah benar-benar pikirin lu tuh siapa. Who are you sih sebetulnya kalau nggak ada orang lain, nggak ada social pressure,
nggak ada berusaha diterima sama orang lain, lu tuh aslinya siapa sih? Julius Damon kalau lagi sendiri nih, really it's just between you, yourself and God. Iya. Lu tuh siapa sih aslinya? Yang bukan dibikin-bikin gitu. Iya. You're not smiling for other people, you're not laughing for other people, you're not trying to look better in a certain way gitu. You're not dressing up for a certain way. Tapi lu tuh aslinya siapa? Once lu udah tahu lu aslinya siapa, itu yang jadi pagernya lu menurut gua gitu. Jangkar lah. Ya kayak kapal tuh udah turunin jangkar, lu ditiup topan apa gitu, lu paling enggak tuh enggak jauh-jauh gitu. Iya. Lu enggak lu stay deh. Nah, jangkarnya lu tuh lu your identity menurut gua. Nah, once lu udah tahu lu identitinya apa, itu lebih dalam tanda petik relatively lebih enggak sulit. Iya. Tetap sulit, tapi lebih enggak sulit kalau lu udah tahu identity ini. Minimal lu ada yang jagain. Iya. Identity ini. Kita kasih contoh. Gua ngomong sama anak gua. Dia akan pergi kuliah di negara yang berbeda misalnya gitu ya. Dan itu negara gue tahu culture-nya itu bebas sekali, gitu kan. Yang gue sampaikan adalah gue guarantee, gue bilang, I guarantee you, there will come a time di mana lu akan ketemu sebuah crossroad untuk lu decide. Saat itu lu akan get that option yang mana akan sacrifice lu punya identity. Tapi optionnya itu saking menariknya. Itu susah sekali. Kalau ngomong begini kan gampang. Iya. Tapi at that time, at that moment, di second itu, lu akan bingung sampai mati. Iya. Lu akan mikir goblok sekali lu, bodoh sekali kalau lu ngambil saat itu. Dan the option adalah this time aja deh. Gue oke. This time aja, next time gue enggak. That is the time dimana lu realize lu punya identity itu aslinya apa. Bukan lu nggak bisa pada saat merenung, you know what? Gue adalah anak Tuhan. Lagi gak ada godaan apa-apa nih. Lagi gak ada crossroad gitu. Gue anak Tuhan. Pokoknya apa yang terjadi gue akan berpegang teguh sama iman gue. Gitu. That's easy to say, man. Iya, itu gampang. Tapi kalau crossroadnya adalah between lu menang Grammy apa gak menang Grammy, sama lu menang Oscar apa gak menang Oscar, lu get $1 billion apa lu gak menang $1 billion, lu jadi billionaire atau gak billionaire, lu jadi famous apa lu gak famous, you know. Name all those things yang people are craving for gitu ya. And at that time, in a snap of a moment gitu, lu bisa dapetin itu at the cost of your identity. Would you do it? If you don't, there you go. Now you know who you are. Gitu. If you do, there you go. Now you know who you actually are. Gitu. Nah, kalau gue pikir, lu kalau udah tahu lu punya identity, at that time, lu tadi bilang susah nggak gampang. Lu tanya itu ke diri lu. Wah gila nih, kayak contoh kemarin nih, ada yang cheering segala macam. Lu di sana nih, go back to that question, gitu. Gue tuh aslinya siapa ya? Ini gue lagi becoming the person yang everybody is cheering, atau I'm becoming the person yang memang who I am, gitu. Gue rasa itu membantu. Pasti 100% lewat gak? Ya, siapa yang tahu? Iya, nggak ada yang tahu. You write your own story pada akhirnya. Iya. Ya, that's the least that I can do lah as parents gitu ya. Tapi sisanya gue serahin ke Tuhan. Iya, tapi itu sekarang bukan cuman buat sekarang itu mungkin buat kita semua gitu loh. Yang mungkin saat ini mungkin teman-teman lagi nonton di kamar atau di mana atau dengerin di mana, itu jadi bahan pertimbangan penting buat kita buat suatu saat we create our own identity. Apalagi kalau dihadapin kayak gitu ya. Gue jadi mikir kok kalau misalkan lu jadi lu nih, kita ngomong lu dan gue ya. Gue coba deh. Gue jadi si anak yang ada terlibat di dalam perkumpulan kasus tadi gitu loh. What will I do gitu? Gue kepikirannya oke, kalau dari yang udah kita dengar so far until this point, mungkin gue walk away kali ya. Gue bilang sorry gue mau pulang. Mungkin gue bilang kayak gitu. Itu hal tersimpel loh teman-teman. Cuman pada akhirnya lu nggak akan ada di situ. Lu menentukan itu hal kecil yang kayak membuat lu ya udah, lu nggak akan masuk kasus, lu menentukan identitas lu, hal kecil, tapi lu nggak di situ gitu. Pada akhirnya ya gimana ya? Momen-momen kecil kayak gitu tuh matters ya. Dan buat gua sulit untuk bilang bahwa kita harusnya begini atau begitu kalau kita nggak di situasi itu. That's why gue believe banget sama kata-kata kita di Bible, di Alkitab ya, bahwa jangan menghakimi orang lain, karena you'll never know, man. You'll never know. Pada saat di situasi itu gitu ya. Itu situasi itu tuh kan nggak cuma di tempat itu, jumlah orang itu. Kita mesti pertimbangkan semua hal ya loh kalau kita mau berempati sama situasi itu. Gitu. Gue nggak bilang membenarkan, sama sekali gue nggak benarkan itu. Tapi judging others itu lo harus fair. Fair meaning apa?
lu di usia itu, lu dari dalam keluarga itu, dengan parents itu, teman-teman dengan jumlah jam, waktu, bulan, tahun yang sama, apa yang lu udah selama ini nikmati di media, semua itu mesti sama persis, baru lu bisa decide kenapa dia melakukan itu. You know what I mean? I know. Gitu. So it's hard to say gitu. You know what I mean? Nah terus kita ngomong soal remaja ya. Kenapa bisa sampai terjadi yang namanya social pressure? We were talking about social pressure gitu. Lu realize gak, the minute social media itu udah muncul, the currency of love and acceptance itu datang dari strangers and people that you don't even know. Oh, gimana? Ini something yang memang jadi fenomena loh. Jadi something yang umum, tanpa sadar gitu. Dulu sebelum ada social media, untuk lu bisa dapetin pujian, words of affirmation, itu mungkin datang dari teman-teman, orang-orang yang lu kenal lah. Kalau nggak atau guru gitu kan. Atau enggak lu nggak tahu. Sekarang any strangers can click like, give love, and give positive comments. Gitu. Some people genuine, authentic, some people lakukan itu for the sake of lu komen balik yang positif atau lu follow back. Iya benar. Gue relate itu benar. Tapi sekarang kalau dibilang secara porsi, majority itu justru dalam tanda petik endorphin boostnya itu dapat dari affirmation dari strangers. Gitu. Bear with me ya. So lu bertahun-tahun, every day you spend at least based on research itu 3 jam sehari minimal. Main sosmed, minimal. handphone. Handphone. Social media bukan handphone. Handphone lebih lama. Social media itu in average itu 2-3 jam. Lu bisa imagine ya. Every day. Lu lakukan itu, lu dapat this affirmation and confirmation dari total strangers. Gitu. Yang bisa dibilang very surface, very shallow gitu ya ininya interactionnya gitu ya. Then comes a point di mana tadi gue cerita soal lu mesti realize who you are secara identity, punya self-awareness, be careful sama all this pressure in social. Do you think mereka equipped gak untuk lakukan itu? Bear in mind dia juga belum punya prefrontal cortex. Belum. Di usia yang seperti itu. So gue bisa bilang ini semuanya bahan-bahan ingredientsnya itu kalau dimasak ya jadi disaster. Lu ngerti yang suka? Itu bagus banget. Karena selama ini ya memang itu yang dibudayakan di personalnya dia gitu. You know, culture-nya ya you get acceptance lewat itu gitu. So that's why it's not surprising these things itu prone to happen. Believe it or not, gue yakin ya, I don't have the data. Kejadian kayak gini tuh cuma ini doang emang di Indonesia. Enggak banget. Kalau nggak ada nama selebritinya keluar nggak? Belum tentu. So I think the phenomena itu should not be about this person gitu. Ngerti gak sih? It should be about what happened. I guess the real question adalah why itu terjadi. It's more important than the who. Tapi kan the why itu nggak seseksi itu kalau di media. The who is way sexier gitu. Tapi yang lebih penting, the important question sebenarnya why. Kenapa itu bisa terjadi? Then once you know the why, lu perlu mitigate dong. Government need to do something about it. Schools need to do something about it. Parents gua pun perlu belajar dari hal yang sama. It can happen to anyone. Gitu. Wow. Gue masih agak speechless. Karena menurut gua itu bagus. Itu bagus banget kok. The why dan sebagainya. Khususnya kalau kita ngomongin the teenagers ya. Tadi kita ngomong kalau the why-nya kita tahu dari orang tua, dari pemerintah, dari sekolah, dari remajanya kalau lu udah terjun ke situ gimana? Maksud gue point of view remaja ya, point of view anak remaja itu gitu loh. Sekarang gue ngerti kenapa parenting tuh penting banget berarti. Kenapa kayak orang-orang tuh mulai ngerasa screen time tuh penting, social media tuh penting dan sebagainya. Ya karena hal-hal kecil kayak gitu. Wow. Dari POV remajanya kok. Dari POV remajanya kok. Kalau gue ada di posisi itu, how do I save myself gitu? Di saat dimana pada saat itu, pada saat kita butuh keputusan, nggak ada parents, nggak ada orang lain, cuman ada lu gitu loh, dengan segala tekanan yang lu dapet. Iya. Gini, gue being honest ya, gue nggak tahu kalau dalam situasi itu gue akan jadi orang yang lakukan sesuatu yang benar apa enggak. I don't know. Gitu ya, karena waktu di usia itu gue nggak tahu sedekat itu nggak gue dengan my parents atau dengan Tuhan dan sebagainya gitu. So again, this is not gue lu salah, lu mestinya gue begini gitu ya. Who am I to say that gitu ya. Tapi karena gue sekarang udah di usia yang bukan remaja, jadi gue lebih gampang untuk bilang lu mestinya begini. So at least gue mungkin dari perspektif itu dah. Pretending gue jadi remaja yang lebih wise, gue akan lakukan apa gitu. Ya gue akan
seperti lu gitu. Gua akan mungkin melipir gitu, keluar dari situasi itu. Kenapa? Karena situasi itu yang membuat gua makin panas. Kayak bara mah lu dikasih kipas terus gitu ya, makin keluar, iya, apinya gitu. So the best way to do it kalau kita belajar juga dari Yusuf gitu kan, get away from the situation man gitu. Lari benar, Before Yusuf things, dan Potiphar. Before things becomes worse gitu kan. Kalau gue mungkin that would be the best thing to do gitu. Gue rasa itu cukup. Maksud gue lari dan kabur itu ya kita balik lagi, kita berkaca, kita nggak sempurna, kita lemah dan sangat lemah, dan itu sudah terjamin kita lemah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lari gitu. Kita bisa get away from the situation, dan itu mungkin satu-satunya langkah terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Ya mungkin satu lagi ini kali ya, since lu ngomong begitu ya, tadi lari, of course situasinya udah terjadi gitu. Tapi kan ada satu lagi yang bisa dilakukan, menghindari situasi itu terjadi. Tadi kan cerita lu kan, situasinya udah kejadian nih, gue mesti ngapain? Lari, cabut. Tapi kan ada juga cara untuk kalau bisa mah jangan kejadian situasinya. Itu jadi nggak ada yang perlu lu kabur from gitu kan. Itu bener banget. Ya yang tadi kita bahas Jul, ya lu lihat dong maksudnya potensi teman-teman lu sekarang nih. Coba lu checklist nih sekarang gitu ya. Lu tulisin nama-nama temen lu gitu ya. Kasih skor. Stupid the chance of stupid things to happen to you, chance-nya itu 1 sampai 5 berapa? 5 itu very highly likely, sangat mungkin terjadi gitu. Yang 1 kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. Nah kalau 5 dari temen lu, rata-rata angkanya di 4 dan 5, bro, what do you expect? Gitu, it will happen gitu, ngerti ya? Terus baru lu belajar untuk lari gitu, ya ngapain bro? Gitu. Jadi pilih-pilih juga. Gue suka itu tips teman-teman, itu tips yang benar-benar teman-teman harus kapain. Gue kenapa gue senang banget dan endorse banget itu barusan, karena gue pernah kayak gitu kok. Gue pernah di buku catatan gue 5 SD sampai hari ini gue masih ada buktinya. 5 SD gue tulis teman-teman gue nih 10. Ini teman-teman tindakannya gimana? Oke, dia baik, suka marah, nakal, suka gangguin gue. Gue tulis itu 1. Ini teman yang ini suka minta duit tapi nggak pernah dibalikin dan sebagainya. 5 SD kok gue tulis gitu. 5 SD gue nggak kepikir. 5 SD tapi dengan form that's a good move. Iya, cuma pada saat itu motivasinya ya kayak gue ngejudge aja teman-teman gue gitu kan. Cuma ya tetap teman dan sebagainya gitu. Lingkungan matters sih. Lingkungan matters. Ada banyak langkah yang bisa lakuin gitu. Mungkin ya kayak alasan aja gitu. Alasan tuh nggak salah. Kayak iya gue dipanggil mak gue pulang nih, gue harus pulang nemenin mak gue, nggak salah gitu. Walaupun mak lu mungkin lagi di pasar atau nggak lagi di mana, ya lu pakai alasan gitu. Tapi jangan bohong gitu. Pakai aja alasan apa kayak dan sebagainya, kabur gitu. Supaya ya satu sisi kita nggak terlibat di situ. Kita harus mulai belajar buat worry our own self gitu ya. Tapi oke lah, give the recent events kan, apalagi yang tadi kita udah ngomongin. Kita kan ngomongin tentang kita harus bijak-bijak, pinter-pinter lah, pilih circle. Apalagi kalau kita ngomongin soal better. Kalau tadi lo kita ngomongin soal kita tuh kayak bara yang dikasih angin kan dia semakin berapi. Nah permasalahan cuman ini angin yang bikin lo semakin berapi semakin baik, atau enggak lu berapi itu kebakaran jenggot gitu. Nah kita sebagai anak remaja mungkin terakhir, what should we do gitu di umur-umur kita yang saat ini 18-25, it's time to make mistake kan. Gimana sih jangan sampai kita mistake-nya sekelewatan itu gitu loh. Dan juga hubungannya sama kita pilih circle yang tepat. Ya gue balik ke yang tadi kali ya. Maksud gue kita akan make mistake di umur berapapun gitu. 18-25 lebih quote-unquote tolerable karena as if lu punya banyak waktu untuk fix it gitu ya. Gue mikir gitu lagi dulu. Ya which is fine gitu ya. Di umur itu ya pasti gue juga mikir hal yang sama gitu. Terus gimana caranya supaya gak drift off terlalu jauh gitu. Ya sama kayak tadi analogi kapal gue ya gitu. Lu kalau lagi kapal tuh kan anginnya kan banyak ya gitu. Lu kan punya destinasi nih. Nah supaya lu gak drift off terlalu banyak, lu tiba-tiba lost, ya kan lu perlu jangkar gitu. Supaya waktu ketiup angin kencang kayak gimana pun ada yang nahan. Mungkin tetap drifted karena kencang banget anginnya, tapi gak jauh lah gitu. Itu kan poinnya kan. Ya berarti jangkarnya yang mesti dibagusin gitu. Jangkarnya yang mesti diberatin. Jangkarnya itu apa sih? Yang tadi identity gitu kan. Kedua values, community gitu kan. Those things itu jadi jangkar lu gitu. Nah terus yang kedua, supaya lu tadi nggak kelewatan gitu, kebablasan gitu ya. Kita kan
spend waktu itu berapa banyak ya, lu akan kebentuknya di situ, gitu kan. Lu spend waktu di matahari ya pasti kebakar gitu kan, atau ya lebih hitam gitu kan ya. Lu nggak pernah kena matahari sama sekali, spend waktu di dalam, ya lu nggak ada vitamin D. Itu kan maksud gue science gitu. Lu nggak bisa expect gue mau di luar spend waktu setiap hari 8 jam ya, tanpa sunscreen dan segala macam, tapi nggak hitam. Ya men, ada yang namanya science gitu. Kita kan ada badan kita juga dibikin sama Tuhan, ada science law-nya gitu. Ya kan? Meaning apa? Lu spend waktu 8 jam sama orang-orang yang memang punya quote-unquote potensi bencana. Ya, bercandanya nggak bener, cari-carinya selalu yang nyerempet-nyerempet gitu ya. Ya, what do you expect? Lu akan gitu. sama seperti itu. Iya, it's science gitu. Nggak usah even ngomongin Bible gitu, it's science. Demikian sebaliknya, kalau lu spend time dengan all the right people, ya lebih kemungkinan kecil toh lu drifted gitu. Nah, kalaupun nggak bisa ada situasi di mana lu memang nggak bisa isolate yourself cuma sama orang-orang bagus, ya minimal lu ada masa-masa di mana lu come back to the right people kan. Nah, itu pentingnya lu ada komsel gitu kan. Itu penting, lu minimal seminggu sekali lu kayak balik lagi gitu, kayak di-normalize lagi gitu, di-neutralize, gitu, di-neutralize. Nggak cukup lu cuma datang ke kebaktian, gitu. Kalau nggak punya community mana bisa. Itu aja paling ya. Harus ada, kalau kita ada pressure yang bisa merusak kita harus belajar cari pressure yang bisa ngebentuk kita jadi lebih baik. That's a good one. Kok gue tiba-tiba kepikir ya, analogi kapal itu, which is bagus, gue juga pernah denger. Ini bukan dari gue, dari orang lain gitu. Ini satu yang gue jadiin values gue juga, mungkin gue bisa share ke teman-teman gitu. Lu tidak akan bisa mengubah badai. Sekuat apapun lu tidak akan bisa mengubah badai. Tapi lu bisa mengubah kapal lu supaya bisa melewati badai. That's good. Melewati, bukan mengubah. Itu bagus. Gue juga belajar dari mana gue lupa, tapi itu masih kesimpan di sini dan gue berharap ya kita semua juga bisa belajar itu gitu loh. Oh, that's cool gitu. Untuk semoga kasus ini ya kita doakan lewat. Balik lagi value, kita udah ngomongin panjang lebar tadi Kodamon. Dari Kodamon, which is menurut gue ini salah satu episode yang bikin gue speechless mulu setiap kali gue denger semua dari lu. Gila, kok keren banget. Thank you Joe. You're being too kind. Enggak lah. Emang itu kenyataannya. Teman-teman, kita minta dukungan buat Kodamon yang mungkin follow Instagramnya kali atau enggak, doain aja. Follow Instagramnya. Jadi ternyata agenda hari ini saya adalah tolong follow. Enggak, keren. Iya gitulah. Kodamon juga salah satu yang di dalam pelayanannya HelloGuard. Jadi mungkin teman-teman dukung HelloGuard ya. Follow sosial media kita, teman-teman. Boleh kita minta tolong di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga kita minta tolong download aplikasi kita. Ada di App Store dan Play Store. Itu teman-teman bisa pakai untuk kita saling mendoakan, saling menajamkan, saling membentuk gitu loh. Kayak gitu. Oke lah, Kodamon, thank you for today. Thank you for being a great host. Enggak lah, kayak gitu. Thank you juga buat teman-teman semua yang lagi nonton. Thank you for watching HelloGuard on Topic, where HelloGuard will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGuard.